tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Kakak senior saya, Om Jus Sumadi Praja, aktivis senior menyatakan, Egy Sujana di mataku itu cemen. Saya japri ke Egy Sujana. Cemen yang palsu tidak bisa berubah menjadi asli karena adanya perdamaian maupun upaya restoratif justice. Ya, saya akan langsung Mas Roy Suryo. Ini nggak butuh pengantar ini. Mohon maaf, saya pikir saya mau ditaruh terakhir, tapi nggak apa-apa. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh lagi. Baik. Saya mau duduk, tapi tadi karena badan saya itu kecil, ntar dikira tuyul. Padahal kemarin ada 2 tuyul yang menghadap Jimmy Bridge. Ada yang bilang itu Musa dan Harun menghadap Fir'aun. Tapi kayaknya yang benar 2 tuyul itu ya kayaknya. Itu lebih tepat kayaknya. Nah itu. Baik. Rekan-rekan saya sekalian, saya harus sampaikan juga izin saya untuk Pak Kosinudin. Salam dari Mas Rismon, Nasiolan Sianipar, dan juga Dr. Tifa, yang kita berdelapan atau ber-12 ini sebenarnya masih tetap bersama. Ya, ingat aja itu. Ya, meskipun ada 2 yang melipir. Ya nggak apa-apa, namanya juga melipir, ya kan? Tapi insya Allah di tempat yang lain, hanya beberapa kilo dari sini, teman-teman yang lain lagi mempersiapkan untuk pemeriksaan ahli dan saksi besok. Jadi di sana ada Michael, ada Pak Janes, ada Prof. Tono Saksono, ada juga Prof. Henry Subiakto, yang semua bagi kita juga berguna untuk pemeriksaan 3 hari lagi untuk sahabat-sahabat kita, Pak Rizal Fadila, pengantinnya ya, Bu Kurnia sama Mas Rustam. Nah, karena akan diperiksa besok dan kita akan bersama hari Kamis. Ingat ya teman-teman semua, Kamis kita akan bersamai. Besok juga akan ada pemeriksaan ahli dan saksi untuk semuanya. Jadi karena apa? Tadi penting sekali yang disampaikan Pak Asmi dan juga para pembicara yang lain, Pak Ugro dan juga nanti mungkin ada yang lain, bahwa kita ini satu rangkaian, kita ini satu SPK istilahnya, satu SPDP. Jadi kalau tiba-tiba ada yang ada yang di split, ada yang dikurangi, itu tadi disampaikan oleh Pak Ugro, susah sebenarnya syaratnya. Karena dalam KUHP yang baru, utamanya di pasal 79 sampai dengan 88, intinya di pasal 83, SP3 atau surat permohonan penghentian penyidikan, itu hanya dapat terjadi dengan syarat RJ, Restoratif Justice antara lain. Dan syarat RJ itu antara lain dalam, kita kan bicara KUHP dan KUHP yang baru, harus ada penetapan pengadilan. Tidak bisa tiba-tiba ada dalam sehari selesai. Dan fakta terbaru yang kemudian sebenarnya sudah kemarin disampaikan, tapi baru sekilas-sekilas saja adalah pada saat RJ itu harus ada juga penandatanganan dan permohonan maaf oleh kedua belah pihak. Ditandatangani di depan penyidik. Maksudnya adalah kedua belah pihak datang ke penyidik, bukan penyidiknya datang ke satu pihak. Kemarin itu satu pihak datang ke pihak yang lain, penyidiknya datang juga ke pihak ini. Jadi ada seorang kombes dan seorang itu A1 kemarin pada tanggal 8 Januari sowan juga ke Solo dan kemudian menjadi saksi dari penandatanganan RJ itu. Tapi meskipun demikian, nggak bisa dalam waktu singkat
terbit SP3. Kalau teman-teman baca, nanti silahkan sudah banyak beredar. SP3 itu juga harusnya disertai dengan detail-detail alasannya. Dan setelah kita baca, SP3 untuk dua sahabat kita, saudara Bang Egi apa namanya? Sujana ya. Saya tadi mau gitu nggak bisa ya. Dan Damai Lubis, baca pertimbangannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lujumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sweken, penetapan tersangka SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi saya mengibaratkan gini teman-teman. Ingat kan, pernah ada iklan yang waktu itu di permintaan. Bagaikan 3 orang, saya, Pak Riza dan Bu Kurnia. Ya, saya Mas Rosam ada di sana. Kami bertiga ada di satu pulau terpencil. Tiba-tiba Pak Riza ketemu dengan botol gin. Gin, permintaannya apa? Pak Riza minta pulang ke rumah. Wow. Kemudian Bu Kurnia minta ketemu keluarga. Lah saya permintaannya apa? Bawa kembali Pak Riza dan Bu Kurnia ke situ. Nah itu, kalau kita menggugat SP3, jangan-jangan nanti kita dikira begitu. Ya. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Mau tidak gugat, kita mau cara lain, silakan. Itu poin saya yang pertama. Poin yang kedua, teman-teman sekalian, kita pun pantas untuk terus memberikan apresiasi kepada upaya-upaya yang telah dilakukan secara paralel. Upaya yang pertama dilakukan oleh sahabat kita, namanya Dr. Bonatua Silalahi, dan teman-teman dari kelompok Bon Jovi. Itu dari timnya Pak Sam, Pak Lukas, dan lain sebagainya. Yang sudah berhasil, sekali lagi teman-teman semua, kita berikan apresiasi dan salut atas keputusan dari Komisi Informasi Pusat yang membuat salinan ijazah ini, tadi seperti yang disampaikan Pak Hasmi, sifatnya terbuka. Ini adalah dokumen publik. Tidak ada lagi yang bisa menutup-nutupi. Dan Termol semuanya berbalik. Termol sekarang bilang, ya kan memang terbuka. Saya dalam hati kecil bilang, cangkemmu. Dulu mereka itu bilang, itu tertutup, itu rahasia, itu perlindungan data pribadi. Enggak, menurut Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008, di pasal 18A, yang itu ayat 2-nya, itu sudah menjawab pasal 17 yang dikecualikan. Ini sifatnya adalah dokumen publik. Satu lagi yang penting, Mbak Rama Sarita juga, kita nanti akan melihat dan akan meneliti. Ada 5 jenis legalisasi semacam ini. Yang pertama legalisasi tingkat wali kota tahun 2005 dan 2010. Harus kita kejar teman-teman. Sampai dengan sekarang KPUD Solo baru memberi 1, yaitu yang tahun 2010. Mereka kesulitan untuk cari 2005 karena penandatangannya mereka belum dapat. Kenapa saya bilang belum dapat? Mereka itu selalu mengikuti. Dulu ijazahnya nggak ada watermarknya, kita bilang watermark, tambahin watermark. Dulu ijazahnya nggak ada embossnya, mereka mengikuti, tambahin embus. Kalau ibu-ibu itu bilangnya embus. Ibu-ibu yang pakai
andeng-andeng di sini dulu. Saya nggak tahu siapa, saya lupa namanya. Ya, yang tangannya bisa nembus plastik itu. Itu bilangnya embus. 2012 KPUD DKI, 2014 dan 2019 KPU Jakarta. Dan ini masih kita simpan. Kita sudah juga menemukan ada yang aneh pada legislasinya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Bonatua, Bonjolu dan tim. Berkat itu kita nanti akan membongkar ini. Kemudian yang kedua, kita juga ucapkan salut kepada Bapak Komjen Pol Ugroseno Purnawirawan yang luar biasa berani mengatakan kalau saya tuh kenal langsung dengan Jokowi. Dan saya lihat memandang kurang dari 1 meter ya Pak Ugro ya, Bapak ketemunya. Fotonya beda dengan ini. Nah ya memang beda. Ini persis sama yang saya dan Mas Rustam sampaikan ketika di ruang gelar perkara khusus. Saya langsung bilang, foto ini terlalu baru untuk 40 tahun, terlalu kontras. Kalau Mas Rustam langsung bilang, ini bibirnya bukan bibirnya Jokowi. Ini matanya bukan matanya Jokowi, hidungnya juga bukan. Itu bagus. Memang bukan. Dan barusan ada foto lain yang beredar juga. Barusan ini hari-hari ini. Masa muda yang lupa pakai kacamata. Nah, kalau itu fotonya dia, confirm kalau itu. Ya. Nah jadi ijazah yang kita perbincangkan ini, yang kita perdebatkan ini, sekarang sudah dikasih watermark, sudah dikasih juga cap emboss. Tapi kita tidak bisa memastikan itu emboss atau enggak karena tidak bisa meraba. Dan ijazah aslinya, yang dibilang ijazah asli, kita juga doakan, kita ucapkan Al-Fatihah untuk almarhum Pak Bambang. Karena ini ijazah asli dari almarhum Pak Bambang yang kemarin pada saat sidang CLS di Solo dibawakan oleh adiknya namanya Pak Rusito. Ini ijazah asli tahun 85 itu ya ini. Ada emboss, ada watermark, ada hologramnya. Disantar dulu. Nah, dan ijazah ini kemarin teman-teman media juga ada di sana. Boleh difoto, boleh dilihat dengan jelas, boleh diraba juga. Luar biasa, kalau ijazah palsu nggak boleh itu diraba, difoto. Dan jadi clear ya. Jadi artinya apa? Ini jelas banget. Nah, jadi teman-teman sekalian, beberapa poin penting ini penting banget. Lihat bedanya antara yang palsu dengan yang asli. Termasuk Pak Ugro kemarin juga menyampaikan, warna meterainya tadi juga beda. Yang satu hijau, yang satu merah. Meskipun itu harus dicek juga. Karena aturan bea meterai pada tahun 85 itu berapa? Itu harus dicek. Gak mungkin beda. Ya, meskipun memang pada tahun itu UGM itu punya 4 gelombang kelulusan, ya. Ada bulan Februari, ada bulan Mei, ada bulan Agustus, ada bulan November. Tapi artinya ijazah milik almarhum Pak Bambang itu clear. Dan satu komitmen lagi, teman-teman sekalian, saya pengen Mas Reza maju dong, maju. Sebentar. Meskipun ada upaya yang dilakukan seperti kumpeni dulu. Teman-teman ingat, pahlawan-pahlawan kita yang ada di gedung Suang ini, itu dulu kuat sekali. Tidak mungkin dipecah belah. Tapi pasti ada sengkuning. Pasti ada pengkhianat. Pangeran Diponegoro bisa ditangkap karena ada pengawalnya yang berkhianat. Tengku Umar bisa ditangkap karena ada pengkhianat juga. Nah,
Meskipun ada dia, sementara ini ya, sementara. Siapa tahu nanti ada pengkhianat yang lain. Ya, duduk dulu. Nah, Mas Tarik. Kami tetap mendoakan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya bahagia. Kemarin lihat ada teman kita yang nyopir mobil mewah. Kemudian turun. Bismillah. Itu manggil anaknya. Namanya Mas Hizbullah. Kita senang. Karena kanker usus stadium 4 itu harusnya, tapi alhamdulillah segar bugar. Tetap ya, kita doakan semoga sahabat-sahabat kita itu tetap sehat. Ya. Apapun yang mereka lakukan terhadap kita tidak boleh membalas jelek terhadap dia. Setuju? Ya, kita tetap doakan. Tapi bolehkah kita juga mencoba mencari keadilan? Sebelum nanti terakhir, saya ingin sampaikan juga titipan ini, maaf sebelum itu, dari Bang Resmon. Sebentar lagi buku yang ditulis oleh Bang Resmon ini, Gibran Endgame, Pak Kosinudin, kita nanti juga akan bersama-sama, akan diserahkan kepada DPR dan DPD. Ada 1000 eksemplar wakil rakyat kita. Saya support penuh kepada Bang Resmon dalam penulisan buku ini. Demikian juga nanti Bang Resmon akan support. Saya juga akan nulis judulnya Gibran Black Chapter. Jadi chapter yang gelap dari Gibran. Dan at last but at least teman-teman semua, meskipun kita dipecah-pecah secara company, saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal, dan juga Bu Kurnia berdiri. Satukan langkah kita. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah SWT. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk para aktivis ya. Mungkin kita kasih kesempatan juga ya untuk bicara. Silakan ini Pak Rizal Fadila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang insya Allah itu akan dapat terrealisasi. Para narasumber yang saya hormati, Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan adanya SP3 berbasis RJ ya, dari dua teman kita. Kalau menurut saya itu tidak sah. Kenapa? Nah inilah yang saya ingin angkat. Ada peraturan dari Kepolisian Republik Indonesia yang baru tanggal 1 Januari 2026. Ya, itu adalah arahan petunjuk kepada seluruh jajaran termasuk Kapolda seluruh Indonesia. Nah, isinya tentang arahan tentang penanganan perkara. Dan poinnya banyak, tapi yang penting yang perlu diungkap sekarang ini adalah penanganan perkara pada tahap penyidikan. Gitu ya. Nah bunyinya supaya sahih, ya, supaya valid, dinyatakan begini kalau soal tahap penyidikan. Proses penyidikan yang telah berjalan sebelum 2 Januari 2026 sampai dengan selesai proses penyidikan dihentikan atau sudah ada penyerahan tanggung jawab dari tersangka atau daluarsa dilaksanakan berdasarkan keberlakuan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP lama. Tuh, untuk yang
proses penyidikan sebelum 2 Januari itu kan sampai selesai penyidikannya itu diberlakukan KUHP lama. KUHP lama tidak mengenal yang namanya restoratif justice. Oleh karena itu kalau sekarang dijalankan restoratif justice kemudian sampai ke SP3 berarti melanggar peraturan polisi sendiri. Polisi melanggar polisi. Saya kira ini penting. Maka tadi yang disebut oleh Bang Roy, mungkinkah kita menggugat SP3? Saya kira konteksnya mungkin relevan dengan ini. Gitu ya. Artinya kita melakukan proses pengkritisan terhadap pihak kepolisian sendiri. Karena apa? Nah, ini poin keduanya sekarang. Polisi berada di bawah sandal Jokowi. Kenapa kita katakan di bawah sandal, bukan di bawah sepatu? Kalau di bawah sepatu masih jadi presiden. Kalau sudah jadi presiden ya pakai sandal. Dan ternyata ketika Jokowi pakai sandal, polisi masih bisa di bawahnya, diinjaknya. Ini masalah serius ini. Dari mana kita tahu? Dari awal pelaporan para tersangka sekarang ini. Coba laporan yang sederhana. Lapor, bawa fotokopi ijazah. Diterima. Di tingkat polsek pun, kalau hanya seseorang mau mengadukan, bawa fotokopi, nggak akan diterima itu. Mana aslinya? Tidak dibawa fotokopi, dilipat-lipat. Setelah itu, tanpa ada konsultasi, kalau kita biasanya kalau mau lapor, konsultasi dulu. Gitu. Ini enggak. Langsung dibuat LP. Langsung. Setelah itu, apa coba? Dibuat surat perintah penyelidikan. Di hari itu juga. Apa tidak istimewa ini? Apa tidak ini di bawah sandal? Saya kira ini awalnya. Belum nanti proses berikutnya. Gitu kan. Ketika dinyatakan oleh Jokowi sendiri, saya tidak pernah melaporkan orang-orang. Nama-namanya nggak ada. Kan mengatakan begitu. Waktu itu. Berarti ini melanggar delik aduan. Lah delik. Siapa yang diadukan? Kalau nggak ada. Kan ini delik aduan. Kan. Dan ternyata itu bohong. Setelah itu ternyata ada nama-nama itu Pak Roy dan Pak Rismon Yoses ya melihat dalam LP-nya itu berarti waduh tah jelema teh. Tukang bohong memang gitu ya. Tapi masalahnya adalah ini ternyata dikonfirmasi ketika saya jadi saksi, gitu kan, panggil klarifikasi waktu penyelidikan, saya tanya, saya sebagai saksi Pak penyidik, saksi menyaksikan siapa? Siapa sebetulnya terlapornya dan seterusnya? Menyaksikan siapa? Jawabannya belum ada nama. Begitu. Katanya apa? Terlapor dalam lidik. Terlapor dalam penyelidikan. Kok delik aduan ada terlapor dalam lidik? Diselidiki dulu siapa-siapa, baru ada terlapornya. Bagaimana bisa terjadi begitu? Ini dilakukan demi siapa? Demi Jokowi. Dan ternyata betul proses itu dengan pencarian itu masuklah 12 terlapor. Dengan cara begitu 12 terlapor muncul. Setelah itu bagaimana? Naik cepat jadi tersangka. Yang 4 tidak, karena takut sama jurnalisme.
4 orang jurnalis hilang, tidak jadi tersangka. Rupanya khawatir dia. Yang sisa 8. Yang 8 nanti tinggal 6. Karena yang 2 sudah kita tahu ya, sowan dulu. Tapi itu menunjukkan nanti rangkaian itu bahwa kepolisian berada di bawah sandal Jokowi. Dengan cepatnya menjadi tersangka, cepat itu. Dan setelah itu juga dibuat klaster-klaster. Pak Ugro pernah nyinggung, kok ada klaster-klasteran? Nggak ada di KUHP. Klaster kayak perumahan saja. Ada klaster 1, klaster 2. Bagaimana bisa terjadi begitu? Harusnya ya masing-masing saja. Gitu kan. Jadi itu persoalannya. Oleh karena itu, sampai kemarin harusnya penyidik yang menunggu, kalaupun ada yang namanya restoratif justice, ya di tempat di Jakarta dong, di metro dong. Masa harus ke sana? Sebelumnya juga pernah begitu, gitu kan. Ketika memeriksa Pak Jokowi, bukan dipanggil. Kita mah dipanggil-panggil pakai surat. Kalau nggak datang nanti bisa dipanggil paksa. Ini Pak Jokowi nggak didatangi. Kumaha ieu teh? Kepada rubuh ieu. Negara ieu, penegakan hukum ieu. Bukan, nggak jelas ini. Memang berarti kesimpulan kita betul itu tadi. Eta kumaha? Ujung-ujung. Begitu di sana dipanggil 2 penyidik itu, Jakarta dengan cepat SP3. Basisnya apa? RJ katanya. Tepugu tah. Liur tah. Gitu kan. Bener tah. Gitu kan. Ini kondisi kita. Yang ketiga, itu kedua tuh ya. Yang ketiga, kita terus berjuang. Berjuang terus untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo masuk. 2 yang kita lakukan. Yang pertama, tentu saja kita berjuang juga bahwa apa yang dilakukan dengan mentersangkakan kita itu tidak benar. Coba dalam konteksnya, saya lihat ini perubahan KUHP ke KUHP baru atau KUHP baru. Ya, kalau saya punya keyakinan seharusnya dengan adanya KUHP baru, KUHP lama itu tidak bisa diberlakukan. Dalam pengertian apa? Masa transisinya 3 tahun. Ini nggak lazim. Transisinya 3 tahun. Setelah itu kok masih dibawa-bawa juga yang lama. Yang baru saja. Kita semua disangkakan akhirnya dengan pasal 310, 311, 160 KUHP lama. Ada yang baru sekarang, harusnya selesai itu. Kenapa? Di KUHP baru pasal peralihan. Nah, konteksnya nanti kalau mau lihat bagaimana berlaku enggak, di mana berlakunya, lihat peralihannya. Peralihannya pasal 618, 618 itu menyatakan konteksnya itu adalah peradilan. Kalau sudah sampai ke peradilan, ada perubahan, maka diberlakukan undang-undang ini. Kecuali yang lama itu lebih menguntungkan. Itu namanya Lex Meteor. Itu Lex Meteor di situ eksplisit. Proses peradilan. Perubahan pada saat proses peradilan. Pada saat di situ disebutkan proses peradilan berlaku undang-undang ini. Kecuali yang lama lebih menguntungkan. Proses peradilan. Jadi kalau sebelum proses peradilan tidak boleh diberlakukan. Yang kita sebut dengan sudden death.
harusnya mati karena sudah 3 tahun diberi waktu. Masa tidak bisa melakukan sesuatu persiapan terhadap yang baru. Oh, ada pasal 3. Katanya di situ disebutkan dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan itu, maka setelah perbuatan tindak pidana selesai, ada dilakukan perubahan tindak pidana selesai, itu maka berlaku undang-undang yang baru, itu kan, kecuali ketentuan undang-undang menguntungkan pelaku dan pembantu. Itu dalil umum. Itu pasal 3 itu lex generalis. Sedangkan pasal 618 tadi peradilan itu namanya lex spesialis. Dalam hukum lex spesialis derogat lex generalis. Asas khusus itu harus menghapuskan yang umum. Berarti sebetulnya perubahan yang dimaksudkan oleh KUHP yang baru itu perubahan di tingkat peradilan, di pengadilan. Itu. Oleh karena itulah kita akan berjuang bahwa sebenarnya tidak bisa dibawa-bawa terus pasal-pasal KUHP lama itu. Kita dipanggil, ada itu di situ pasalnya yang lama dipakai. Kalau memang mau konsisten, ini maksudnya ya, satu itu matikan apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Yang kedua, kita ini dikriminalisasi. Tapi walaupun dikriminalisasi, kita akan melakukan optimalisasi menuju proses finalisasi. Kita akan terus berjuang ini. Walaupun dikriminalisasi, tapi kita akan optimalkan kondisi yang ada ini untuk terus membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Maka dalam proses pidana kita ini, kita akan bersama-sama dengan proses yang lain. Proses perdata, CLS, Citizen Law Suite. Itu satu proses yang sedang dijalankan, sama esensinya. Kemudian di KIP, sama, tadi sudah disinggung, hasilnya sangat positif bagi arah menuju pembuktian ijazah Joko Widodo palsu. Semua kita ini bersatu, bergabung melalui proses-proses hukum. Tapi juga jangan lupa harus ada desakan rakyat, desakan masyarakat juga untuk bisa suksesnya ini. Termasuk dalam konteks pidana adalah pengujian forensik yang dilakukan jangan hanya oleh polisi, tapi independen. Itu adalah bagian dari usaha kita ini, optimalisasi menuju finalisasi, yaitu dokumen yang ada yang sekarang disita oleh Polda itu kan diuji forensik. Uji forensiknya kita desak rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia ini harus mendesak uji forensik independen supaya terbukti dan terbaca oleh publik bagaimana sebenarnya ijazah Joko Widodo itu. Yang kita yakin ijazah Joko Widodo itu palsu, palsu, palsu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita lanjutkan luar biasa ya. Mohon izin bisa dipersilakan dulu. Oh baik, karena ada acara selanjutnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Gubernur Nasional, Pak Muharrar dan juga Pak Asmi. Ya, hadirin tepuk tangan untuk narasumber kita. Foto dulu mungkin sebentar. Foto dulu.
Sebelum foto, kita sama-sama mengucapkan ikrar. Sebelumnya ikrarnya dibacakan. Ini ikrar singkat. Kita, ya Mas Resam ya, tidak terima uang haram. Wah, tidak terima uang haram, Mas. Ya. Apa? Oh, closing statement dulu satu-satu. Tapi nanti fotonya pakai tidak terima uang haram. Closing statement. Pastikan. Oke, terima kasih. Jadi mudah-mudahan KUHP baru dan KUHP lama, KUHP baru dan lama akan bisa memberikan keputusan yang terang benderang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh sahabat kita, yaitu Pak Roy Suryo, Pak Rismon, sama Dr. Tifa. Ya, masyarakat harus mendukung ini karena ini untuk kepentingan tahun 2029, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini lagi. Ya, terima kasih. Kalau dari saya bahwa kebenaran itu memang harus diteruskan perjuangannya karena kebenaran itu akan membebaskan kita. It will set us free, bebas dari kegelapan dan mengetahui seluruh kebijakan-kebijakan keputusan di masa lalu apakah benar seperti yang dikatakan itu adalah sebagai suatu bagian dari revolusi mental yang telah dijanjikan, yaitu etik berbangsa dan bernegara dan etik penegakan hukum merupakan acuan kita di dalam mengukur para pemimpin-pemimpin bangsa. Saya kira pernyataan saya demikian. Saya kira ini adalah hal yang menjadi perhatian dan momentum. Kalau ini akhirnya terus bergulir, mau tidak mau perang pembuktian menjadi satu argumen yang sangat ilmiah, argumen yang sangat terbuka. Sehingga saya kira penstrukturan fakta atas peristiwa ini harus ditelistik, ditelusuri, teliti, temukan dan terang menjadi fase melihat dari kerja-kerja di pintu masuk kepolisian, kejaksaan, bahkan nanti di pengadilan. Jadi 5T ini harus dilakukan. Dan saudara-saudara, saya kira saatnya kita adalah jika kita diberikan kesempatan dan kemampuan, majulah ke depan meluruskan, jangan pernah mundur untuk kebenaran dan keadilan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak ya. Sekali lagi tepuk tangan hadirin, acara tentu masih kita lanjutkan. Ya, terima kasih kepada narasumber. Namun acara masih kita lanjutkan, nanti juga akan diberi kesempatan kepada audiens ya untuk menanggapi juga. Baik, kita lanjutkan lagi ya, terus terang kepada para apa ini saya kata para tersangka. Para tersangka ini sebenarnya kita sangat mengapresiasi ya, karena luar biasa yang diperjuangkan. Saya melihatnya saja itu lelah ya. Apalagi yang mengalami, pasti jauh melelahkan ya. Saya melihat beritanya dia capek loh. Ya, apalagi yang mengalami, wah di dunia langsung begini capek ya Bu ya sebenarnya. Tapi tentu capek ini, lelah ini tidak sebanding dengan apa yang diperjuangkan. Begitu ya, karena ini untuk kepentingan yang masa depan bangsa. Baik, selanjutnya silakan ini disambung Pak Rustam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan para kawan-kawan senior, para purnawirawan, para pengacara, dan pejuang-pejuang
Mama militan, terima kasih telah mendukung kami. Yang insya Allah hari Kamis nanti jam 10 kami akan dipanggil Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Tapi saya nyatakan kepada Kapolda Metro Jaya bahwa kami tidak takut sedikit pun. Kami dilahirkan bukan untuk mundur, untuk masalah ijazah palsu Jokowi. Saya pribadi merasa berduka yang sedalam-dalamnya atas telah gugurnya kawan saya, 2 orang kawan saya di TPUA yang gugur sebelum waktunya. Untuk Bang Egy Sujana yang lagi di luar negeri, mungkin hari ini lagi tidur di sofa menonton kami. Silakan tonton kami, kembalilah setelah kami menang. Pada dasarnya Bang Egy memang orang baik, tapi dia memang penakut. Saya seperti ini, melakukan hal ini atas perintahnya Egy Sujana. Waktu sebelum ke Solo pun dia mempersiapkan kita untuk rapat. Besok kita berangkat, ternyata dia nggak berangkat. Artinya dia penakut. Kata senior saya, Om Jus Sumadi Praja, aktivis senior menyatakan, Egy Sujana di mata gue itu cemen. Saya japri ke Egy Sujana. Jadi untuk hal ini Pak Jokowi jangan bangga dulu dengan memecah kami di sini dengan dikasih RJ untuk Egy Sujana dan DHL. Itu justru membuat kami bersemangat dan kami malah meyakini ijazah Jokowi itu palsu. Karena apa? Bukan hanya dibuktikan oleh Mas Suryo, sebentar lagi aktivis senior akan mendukung gerakan ini dengan membongkar siapa itu Joko Widodo sesungguhnya. Persidangan nanti akan lebih ramai. Artinya bukan hanya apa yang dilakukan Dr. Viva, Bang Rismon dan Mas Suryo, akan tampil lagi pejuang-pejuang baru. Pejuang yang lebih tahu siapa Jokowi sesungguhnya. Yang memang diciptakan oleh kader-kader yang dulu melawan untuk melakukan kudeta terhadap negara ini. Kita tunggu. Pak Jokowi, saya di sini kalau disuruh minta RJ sama Pak Jokowi, saya memang mau Pak Jokowi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan menyatakan bahwa memang benar ijazah saya palsu. Selesai. Tapi kalau Pak Jokowi tetap bertahan dengan menggunakan alat-alat kepolisian, buzzer-buzzer, jangankan kami untuk ditakut-takuti. Justru dengan ditakuti ini kami semakin melawan. Karena apa? Karena saya meyakini ijazah Jokowi itu ada yang dibuat di pasar pramuka. Salah satu pelakunya ngomong sama saya, ikut membuat ijazah itu di pasar pramuka bersama siapa Mas? Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo, yang hari ini yang mengaku itu ketakutan sekarang. Dulu sering hadir di sini juga. Jadi boleh polisi menyatakan ini asli, kami dikriminalisasi. Walaupun kami dikriminalisasi, isu ijazah ini nggak akan selesai karena ada pelakunya. Sebentar lagi mungkin kalau di persidangan ya atas bantuan kawan-kawan aktivis senior akan bongkar ini. Walaupun dia takut, saya udah bilang, nggak usah takut, ngomong dia tapi memang takut. Tapi nggak apa-apa. Untuk diri saya sendiri, saya meyakini itu palsu karena orang itu mengakui sama saya kalau dia pelakunya. Buat orang lain mungkin wah tidak ada bukti kuat. Buat saya lu bukti kuat.
Gitu loh. Jadi jangan lindungi. Kalau memang pejuang, ayo kita bawa orang ini untuk berani ngomong tampil bahwa sesungguhnya dia ikut melakukan pembuatan ijazah palsu di pasar pramuka. Jadi jelas ijazah Jokowi ada yang buat. Kalau ada yang buat itu artinya palsu. Ijazah Joko Widodo itu, Dr. Ju juga menyatakan kalau itu memang ijazah Joko Widodo. Tapi bukan Jokowi yang menjadi presiden kemarin. Artinya ada yang disembunyikan di sini. Dan saya pribadi meyakini sekali ijazah Jokowi palsu. Hidup Egy Sujana yang hari ini jadi penakut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang itu yang harus para tersangka ini berhati-hati ya. Karena saya yakin persidangan itulah yang sebenarnya sangat dihindari oleh Jokowi. Ya, karena di persidangan itu nanti pasti akan melibatkan begitu banyak perhatian publik sehingga kejanggalannya akan semakin melihat, dan itulah yang ditakuti ya. Jadi bersiap-siap dengan berbagai manuver. Pasti akan melakukan apapun ya agar persidangan ini batal ya. Pertama menggerogoti Egy Sujana, dan pasti nanti akan banyak yang digerogoti begitu ya. Jadi harus siap mental begitu ya. Karena kan siap mentalnya begini loh. Kalau nggak mempan sama duit, kadang-kadang hal lainnya juga. Nah itu yang harus hati-hati ya. Mungkin kita tidak bisa dibeli, tapi kalau yang lainnya ini kadang-kadang ya itu, makanya kami sangat mengerti lah perjuangan para tersangka di sini ya. Ini silakan Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini susahnya ini ya. Kalau lagi berorasi sangat kencang, tapi hatinya hati rinto ini. Saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang dua pejuang, saudara kami yang sama-sama berjuang, yang terasa agak begitu mudah untuk diluluh lantakkan. Ya, saya harus mengatakan apa adanya di sini ya. Dalam acara kita pada hari ini yaitu membedah KUHP dan KUHAP baru. Bagaimana nasib Jokowi? Ini hebat ini ya. Bukan nasib kami tapi nasib Jokowi yang dibicarakan begitu. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih, selamat datang, selamat mengikuti para purnawirawan yang kami cintai, yang senantiasa berada dalam perjuangan ini, tidak pernah meninggalkan kami, ulama kami, ada Pak Tanjung di situ, serta para aktivis dan tentu saja akademisi dan tentu saja saudara-saudara kami tersangka. Saya ingin mengatakan begini ya, yang saya sampaikan tadi itu, emak-emak juga lupa saya. Ini kalau saya sampai lupa pada emak-emak, saya kualat pada emak-emak ya. Semua emak-emak ya, aktivis lah semuanya begitu. Kalian itu seperti yang saya sampaikan di Madilog itu adalah a bird of a flock, a bird of a feather flock together. Jadi kalau burung-burung itu yang berbulu sama, maka dia akan bertengger di dahan yang sama. Tadinya saya mengira bahwa saudara-saudara saya yang telah berlalu itu mempunyai bulu yang sama. Ternyata bulu mereka berbeda sehingga mereka pindah ke dahan yang lain begitu. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengingatkan satu hal ya, bahwa nanti hari Kamis kami akan ya melaksanakan tugas kami sebagai warga negara yang telah dituduhkan oleh saudara Joko Widodo, mantan Presiden 2 periode Republik Indonesia, yaitu panggilan pertama untuk dimintakan keterangan sebagai tersangka. Ya, ada saya Kurnia Triroyani, kemudian Bang Rizal Fadilah dan Rustam Effendi. Ini adalah bagian dari rentetan setelah menerima SP3 oleh dua yang lainnya berinisial ES dan DHL ya. Beginilah hukum Indonesia. Jadi jangan heran kalau Ben Bland, orang yang menciptakan buku tentang Jokowi, The Man of Contradiction, The Struggle to Remake Indonesia, itu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang penuh dengan kontradiksi. Tapi jangan dipersalahkan. Yang salah juga mohon maaf aparat dalam hal ini ya. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Dino Patijalal yang memberikan kritik secara sangat konstruktif bahwa apa yang terjadi pada aparat kita pada hari ini adalah karena aparat kita tidak peka politik. Dikatakan tidak peka politik tapi mereka bermain politik. Ya, mereka tidak steril, mereka tidak konstitusional kadang-kadang di dalam menjalankan tugasnya.
Dan mereka kadang-kadang memelihara perkara dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah track record, jadi bukan tuduhan. Nah, oleh karena itu berjalin berkelindan maka jadinya seperti ini. Harusnya dengan adanya KUHP yang baru, kita ini merem, nggak usah pusing. Sepanjang on the track tidak ada masalah. Begitu bukan? Ya, saya kira begitu ya. Tetapi karena itu tadi mantan presiden kita ini seperti ada perkataan bahwa the president or the king can do no wrong. Jadi dia ini benar terus. Padahal untuk demokrasi yang sehat, the president might be wrong. Dia mungkin saja salah. Nah, seandainya aparat tegak lurus kepada konstitusi, pada peraturan, tidak macam-macam, maka insya Allah kami tidak perlu menjadi pesakitan. Menarik apa yang disampaikan oleh abangku, Bang Petrus Salistinus, selaku ketua litigasi kami, dalam salah satu wawancara di TV mainstream, dia mengatakan bahwa sebenarnya GR itu yang merupakan penawaran dari KUHP yang baru, itu tidak harus bermaaf-maafan, ya, sehingga tidak perlu ES dan DHL seakan-akan menyorongkan lehernya kepada Joko Widodo ke Solo. Ya, tidak perlu diantarkan oleh orang partai dan oleh kabarnya adalah oleh polisi ke sana. Mengapa? Kalau Jokowi memang negarawan, dia akan memaafkan seandainya dia menganggap apa yang kami lakukan dalam mengkritisi pemerintah itu adalah sesuatu yang menyakitkan hatinya dan merendahkan dia serendah-rendahnya. Betul atau tidak? Karena pemberian maaf itu tidak harus diberitakan. Dia bisa mengatakan kepada aparat bahwa kami memaafkan, anggap tidak ada. Itu baru negarawan. Tetapi jika ada orang yang ke sana, ini yang dimaksud dengan ada suatu transaksi itu tadi, ya. Nah, saya ingin mengatakan, tentu saja dengan doa Anda semua, betapa beratnya perjuangan ini. Kami seperti berada di lautan, merasakan gelombang pasang, ya kadang-kadang tenang, lalu dibanting kembali, ya, selama 8 bulan ini. Ada tangis, ada air mata. Ya, saya perempuan, kadang-kadang cengeng, sampai saya ditawarin, gacor ibu ini. Kadang-kadang ngomong, merdeka, merdeka, merdeka. Besok nangis, ya iyalah. Seorang mualim yang sangat hebat pun menangis untuk rakyat Aceh, ya. Dan saya menangis tidak untuk diri saya sendiri, untuk perjuangan, ya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan Bapak Ibu mohon doa sampai hari ini kami bertiga ini terus mendapatkan cobaan, ya. Cobaannya itu tidak mesti jelek, Bu. Cobaannya itu indah, ya, indah sekali. Saya tidak perlu menjelaskan apa, tetapi sampai pada hari ini bahkan kami diminta untuk kalau perlu jangan melaksanakan tugas kami untuk memberikan keterangan nanti, ya. Anda paham maksudnya bukan? Nah, mohon doa untuk itu, ya. Nah, lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan KUHP ini, gunanya adalah bonum lusundum, bonum utile, dan bonum necessarum. Artinya apa? Hukum itu harusnya menyenangkan, hukum itu harusnya berguna, hukum itu harusnya penting. Jika tidak, tiga itu basicnya, maka tujuan hukum itu akan tercapai. Keadilan, kemanfaatan, satu lagi apa, Bang Haji? Fungsi hukum. Kepastian hukum, ya. Tepuk tangan untuk pengacara kita, ya. Bala bantuan untuk Bang Ahmad Kosinudin. Sehingga Bang Ahmad Kosinudin tidak harus mengeluarkan lehernya terlalu ini setiap kali harus menjelaskan, ya. Saya lihat di situ juga ada Bang Azam kan. Tetap semangat ya Bang. Bang Azam tetap semangat. Ada Bang Juju di situ. Ada Bu Susi. Ini salah satu Sri Kandi kami. Soraya, ya. Ada Bu Weri dari Lampung. Ibu Julia, Mbak Ita dan semuanya, Mak-mak, Virga, semua, ya. Kemudian juga KNPRI. Dan semua yang ada di sini, saya juga melihat ada Bang Saididu di situ. Dan satu ini sosok yang keren juga nih, Bang Abraham Samad. Ya, Bang Bahar, semua. Kalau saya tidak sebutkan jangan marah, ya, karena tidak mungkin saya menyebutkan semuanya. Oke, bersemangat. Hari Kamis nanti kita maju tak gentar. Mohon maaf, saya mengecewakan beberapa pihak. Saya akan maju, ya. Saya akan menunjukkan bahwa 2029 Indonesia harus diselamatkan. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita kasih semangat, ya, untuk para tersangka. Apapun yang terjadi hari Kamis nanti, ya, yang pasti tidak sendiri. Rakyat Indonesia mendukung, ya. Ya. Baik, langsung kami beri kesempatan itu untuk para tokoh, ya. Bentar. Ya, saya ini ya. Ya. Ini sudah ada listnya nih, ya. Ya, betul sekali. Kesempatan pertama untuk Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Silakan Mbak Narko.
Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya hormati, saya banggakan, khususnya kepada kita punya pejuang yang kebetulan ada di belakang saya yang kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehormatan saya diminta untuk bicara. Saya bukan lawyer, saya bukan pakar hukum. Saya hanya bekas tentara. Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara masalah hukum sudah cukup jelas, dan kita juga sudah dengar bagaimana penjelasan perjuangan dari teman-teman kita, terutama ada 6 yang masih sekarang ya, RRT ditambah Pak Rizal, Bu Kurnia dengan Bung Rustam. Yang 2 sudah melarikan diri. Nggak apa-apa. Saya ingat teman kita pernah ngomong, di Indonesia ini terlalu banyak pengkhianat. Jangan kaget, jangan takut. Bung Karno dulu pada awal-awal kita merdeka juga mengatakan, perjuangan kamu generasi setelah saya akan lebih sulit karena akan menghadapi lawan yang warna kulitnya sama. Jadi ini sudah diprediksi. Nah, pada kesempatan ini yang pertama saya sampaikan kepada Bung Roy Ses yang tinggal 6 ini ya. Pada kesempatan ini saya mau dikatakan mewakili rakyat Indonesia atau saya sendiri. Sebenarnya tim yang sedang dikriminalisasi oleh aparat hukum ini adalah mewakili aspirasi kita semua rakyat Indonesia yang masih waras. Ya, ingat, waras badannya, waras jiwanya, waras pemikirannya. Kalau yang enggak, mungkin ini dianggap musuh atau dianggap lawan. Jadi sekali lagi, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bung Roy CS ya, saya katakan Bung Roy CS. Karena Bung Roy ini sebenarnya mewakili aspirasi kita untuk menanyakan penipuan yang dilakukan oleh Jokowi. Ya, itu. Karena itu pada kesempatan ini saya pribadi maupun dengan teman-teman menyatakan kami mendukung apa yang dilakukan oleh Bung Roy CS. Dan kami membersamai. Ya kalau mau masuk bui sama juga nggak apa-apa, kalau mau nggak apa-apa. Saya udah tahu rasanya bui kayak apa kok. Ya, nggak usah ini. Nah, sebenarnya saya pribadi juga saya katakan, sudah beberapa kali saya katakan, saya yakin-yakinnya Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau ada palsu, nggak usah mengikuti penelitian yang dilakukan oleh RRT. Sepintas saja kita udah tahu kok. Ya. Yang pertama, lembar ijazah itu ditanyakan bertahun-tahun, si Jokowi ini nggak berani menunjukkan. Dan dalam rangka melindungi itu, kita tahu dia mengeluarkan budget besar sekali. Besar, bukan hanya ratusan miliar kalau menurut saya itu, bisa triliunan. Apa maksudnya? Ya karena dia mau menutupin kebohongannya. Dia berkali-kali mengatakan, nanti saya tunjukkan di pengadilan. Tidak pernah nongol satu kali pun di pengadilan. Ada apa ini? Pasti karena dia tidak punya ijazah asli. Kemudian berikutnya, kalau dari fisik, sudah banyak yang mengatakan
foto yang berkacamata di ijazah yang dia tunjukkan itu bukan foto dia. Udah itu saja udah. Itu saja satu saja udah. Berarti itu palsu. Gak usah yang lain-lain katanya ada air marknya, ada apa embusnya dan lain sebagainya usah. Jadi udah jelas, karena itu saya katakan, saya yakinnya Jokowi telah membohongi kita rakyat Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta ini. Dan itu penghinaan buat saya. Kalau Bapak Ibu gak merasa terhina ya terserahlah. Ya. Nah, kalau terhina, kita sama-sama dukung Royce. Bapak Ibu nggak terhina ditipu sama manusia busuk ini. Nah, kalau terhina, kita harus dukung. Karena kita yakin teman kita ini benar. Setelah dia menipu sekian tahun, selama dia menduduki jabatan dengan hasil menipu itu, kita bandingkan dengan pemimpin sebelumnya, ada lebih baiknya. Kerusakan yang banyak, terutama kerusakan konstitusi, undang-undang, dirusak habis. Kesewenang-wenangan dia terhadap rakyat, korupsi dia terhadap aset negara, luar biasa. Karena itu kalau masih ada yang mendukung dia, saya heran, ini manusia atau iblis gitu. Benar. Mendukung penipu berarti kita penipu. Berarti kita akan nemeni dia di neraka. Benar. Nah, kalau ada yang dukung dia itu waras nggak kira-kira? Nah, karena itulah kalau saya merasa terhina betul dengan manusia satu ini. Lebih parahnya lagi sekarang dia dengan nepotismenya begitu kuat, memenangkan anaknya menjadi wakil presiden dengan cara kita tahu sangat curang, sangat melanggar hukum. Bapaknya masih lebih pintar, anaknya ini domoknya kayak gini ya. Apa di negeri kita ini? Saya nggak tahu, bapak ibu pasti ada yang mau dipimpin Gibran itu, nggak tahu saya. Enggak, kasihan anak cucu kita. Kasihan anak cucu kita. Nah, karena itulah kalau kemarin ada buku Jokowi White Paper, habis itu kemudian apa Gibran Endgame. Mudah-mudahan itu tersebar kepada pengelola negara ini, baik yang di eksekutif, di legislatif, maupun di judikatif. Punya malu gak mereka ini yang bergelar profesor, doktor, jenderal dan lain sebagainya. Memang kalau saya ngomong sama teman-teman tuh di Indonesia ini jujur sudah mati, rasa malu sudah mati gitu. Ya mudah-mudahan kita hidupkan lagi. Mudah-mudahan kita hidupkan lagi. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya udah yakin kalau Bung Roy ini benar. Kalau pengadilan jujur pasti menang. Tapi masalahnya saya ingat penegak hukum yang paling menonjol di sini polisi kan. Waduh, teman saya Pak Ugro udah pulang tuh. Koni mengatakan 100% Marcok itu termul. Berarti kita harus berhadapan dengan iblis-iblis yang berbaju coklat ini. Pak Rizal mengatakan polisi itu di bawah sandalnya Jokowi. Betul. Itu yang kita hadapi sekarang. Kalau hukum dilaksanakan dengan jujur, saya katakan ini nggak sampai 1 hari selesai kok. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dulu saya katakan kalau saya dikasih otoritas 2 minggu tuntas ini masalah ijazah si Jokowi yang palsu ini. Tapi kita menghadapi suatu kekuatan yang sudah disiapkan sejak dulu. Mungkin sejak si Jokowi jadi presiden,
dia sudah menyiapkan pertahanan diri untuk menjaga kepalsuan dan kebohongannya. Kita bayangkan. Mungkin sejak wali kota dia sudah membuat pertahanan diri. Gubernur, apalagi presiden. Karena itu lawan yang kita hadapi cukup kuat. Tapi tidak perlu takut. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti menang. Dan ini menyangkut kehormatan kita, menyangkut tanggung jawab kita. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan mengimbau saja kepada pemerintah. Pemerintahannya dipimpin oleh Presiden Prabowo. Kemudian di bawahnya ada pejabat dan aparat, terutama aparat penegak hukum, khususnya pada kepolisian. Kalian itu punya malu, punya harga diri, dan tahu tanggung jawab tidak? Punya malu, punya kehormatan atau tidak? Tahu tanggung jawab atau tidak? Masa presiden tidak tahu Jokowi ini menipu? Hah? Dia nggak bisa, dia nggak budak. Kemudian masa tidak tahu presiden yang punya pembantu segitu banyak, bahwa wakilnya dia itu dulu cuma malu-malu bangsa. Saya malu punya wakil presiden namanya Gibran. Malu. Nah ini punya malu nggak nih orang-orang ini? Kalau tadi Bapak di sini memperbincangkan, membicarakan polisi. Polisi ini punya Bapak namanya presiden. Presiden ini punya wakil, punya menteri. Masa tidak tahu nuansa yang ada di hati rakyat Indonesia ini? Masa tidak tahu? Keterlaluan atau tidak tahu? Tadi harus dikatakan di sana. Presiden dengan pembantu itu tidak ada yang picak. Tapi hatinya mungkin yang picak. Kenapa saya katakan begini? Ini selesai masalah ini, mudah sekali. Tapi karena rakyat lemah, dia putar begitu lama segala macam gitu. Karena itu pada kesempatan ini saya mengimbau pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo. Bapak nggak tahu suasana atau nuansa hati rakyat. Bapak tidak dengar sekian banyak pejabat mengatakan Jokowi ini waktu jadi presiden menerima yang namanya apa? Yang namanya gravitasi, menerima suap, banyak pejabat. Enggak dipanggil-panggil nih. Presiden nggak manggil, polisi nggak manggil, kejaksaan nggak manggil, KPK nggak manggil. Jadi saat ini saya katakan bahwa hukum di Indonesia ini masih hukum rimba. Masih hukum rimba. Ya mudah-mudahan pendekar hukum setelah ini, inilah. Enggak ini yang perlu dibela, ini udah jelas benar. Saya berharap pada kesempatan juga para pakar hukum nuntut kepada pemerintah, rame-rame tentunya. Bapak tahu nggak bahwa hukum di Indonesia sudah carut marut, sudah sesuka pelaksananya. Kalau ngurut dari provinsi sana banyak sekali, malu. Tapi karena malu sudah mati, jadi udah nggak ada. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bersama dan mendukung Royce. Dan mari kita rakyat bersatu mendukungnya. Karena beliau ini mewakili kita. Yang ketiga saya minta kepada pemerintah. Kecuali pemerintah udah pisak budak. Lihat amburadulnya hukum di Indonesia. Dan kita tahu hukum itu adalah fondasi berdirinya suatu negara untuk tertib, untuk damai, untuk sejahtera, dan untuk maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Pak Narko ya. Sudah berkali
tadi disebutkan ya, sudah berkali-kali memang itu masalahnya kalau polisinya itu sudah di bawah sandal jepit Jokowi begitu ya. Jadinya kalau proses hukum RJ bukannya pelapornya yang datang ke kantor polisi, malah polisinya yang sowan begitu. Baru tahu saya bisa COD ternyata. Ya, baik, langsung saja kita sambung dengan manusia merdeka, Mas Said Didu. Yo, ayo Pak. Kok kaosnya nggak dipakai lagi? Oh, COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir hari-hari ini Pak Jokowi pasti lagi pusing sekali. Karena bayangkan selama 10 tahun dia bisa mengatur semua di negeri ini. Mulai jenderal, profesor, doktor, mau jenderal coklat, jenderal hijau, jenderal apa bisa diatur sama dia. Profesor, doktor bisa diatur sama dia. Tapi mengatur 3 orang ini nih, nggak bisa. Hah? Coba bayangkan marahnya Jokowi melihat senyumnya orang ini. Di mana pun dia hanya senyum. Coba lihat topi beliau ini, marahnya kayak apa. Kalau beliau ini lihat tangannya begini, Jokowi udah kayak apa melihatnya dia. Nah, kalau beliau lihat mereka udah lari Jokowi. Jadi, wah, kalau ini banyak sekali orang menyatakan, kenapa Anda tidak kaget? Ya, saya nggak kaget lah. Dan Bapak ini tidak salah. Yang salah tuh yang percaya sama dia, gitu. Dan saya pikir korban Bapak ini banyak sekali 2 orang ini. Ya, banyak sekali. Ibu dari Lampung ini salah satu korban juga. Jadi, saya pikir kasus ini, ya tadi orang menyatakan sekarang dilimpahkan ke kejaksaan. Saya pikir yang paling tegang tuh bukan teman-teman kita ini yang tegang. Justru Jokowi yang sangat tegang. Karena permainan itu yang ditunggu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Permainan di lapangan terbuka. Bukan dalam lapangan yang bisa diatur-atur. Nah, masuk kejaksaan, masuk ke ruang pengadilan, maka itu masuk ke lapangan terbuka. Jadi saya pikir sekarang strategi dia setelah berkali-kali bagaimana mensiasati agar tidak masuk lapangan terbuka, sepertinya akan masuk lapangan terbuka. Nah, dan kita tidak tahu siapa yang memerintahkan agar kasus ini dibawa ke lapangan terbuka. Oke, mudah-mudahan ini adalah perintah dari penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya. Nah, siapa tahu kasus ini dilimpahkannya ke kejaksaan, ini adalah penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya, ingin menunjukkan saatnya aku menunjukkan aku yang berkuasa. Jadi mari kita doakan agar penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya ini menggunakan kasus ini untuk menunjukkan bahwa mohon maaf, walaupun dulu kau dukung aku, maka saatnya aku menunjukkan bahwa akulah penguasa nyata di negeri ini. Maka kasus ini akan aku masukkan ke lapangan terbuka. Itu kira-kira yang saya harapkan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Kalau tadi Bu Rahma menyatakan setelah COD ke Solo, maka sekarang penguasa sebenarnya men-COD-kan itu
dari Trunojoyo ke Gedung Bundar. Dan kira-kira itu yang terjadi. Jadi mari kita sambut permainan bola yang sesungguhnya di lapangan terbuka di ruang pengadilan. Dan silahkanlah teman-teman semua yang menyatakan ada jasanya, ada yang menyatakan ada asli, ada palsu, silahkan buka di ruang terbuka. Dan saya pikir Bung Roy Suryo dan kawan-kawan insya Allah siap menghadapi. Jadi ya mudah-mudahan beliau tetap sehat, karena semakin hari saya lihat semakin semakin tegang. Ya, saya takutnya setelah dibawa ke kejaksaan ini semakin tegang, dan mudah-mudahan sehat dan selesai bisa hadir di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kebohongan selama ini. Jadi Pak Rosyuro, Bapak semua dan kawan-kawan, Bapak adalah pahlawan untuk terhadap korban kebohongan oleh Joko Widodo selama lebih bukan 10 tahun, karena mulai dari Solo sebenarnya. Jadi mulai dari wali kota, jadi kita harus hitung semua. Dan insya Allah saya yakin rakyat akan menunggu semua ini. Dan mungkin ini aneh tapi nyata nih, ini adalah kasus yang terlama ya. Mbak Rahmat tahu bagaimana biasanya suatu berita itu hanya 2 minggu, 3 minggu. Ini udah 2 tahun lebih. Dan enggak tuh kurang-kurang, artinya publik memang menunggu sekali. Selamat datang para pahlawan. Suatu saat kami akan menyambut Bapak dan Ibu semua sebagai pahlawan kami untuk membuka kebenaran. Dan saya yakin penguasa yang sebenarnya juga akan muncul memberikan apresiasi, karena Bapak dan Ibu adalah pahlawan penyelamat bangsa dari kebohongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Bang Said Didu. Ngambil dulu. Ya. Ya, tadi dikatakan oleh Bang Said Didu ya, bahwa mudah-mudahan persidangan ini tadi menjadi lapangan terbuka. Dan ini ada memang sengaja begitu, ada penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya, itu keinginannya, sehingga membuka begitu ya, membuka penguasa sebelumnya. Nah, itu katanya Bang Said Didu, tapi saya nggak percaya, Bang. Jangan-jangan itu cuma ngarep.com. Ya, karena menurut saya penguasa sebelumnya dan penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya itu dua-duanya tidak ada yang asli dalam diri mereka. Semuanya palsu. Jadi udah gak usah berharap Pak Said Didu. Jangan ngasih inilah PHP. Baik, selanjutnya Bang Marwan Batubara. Ini benar-benar kaya batu bara dong. Ya, terima kasih Mbak Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih bisa sharing di sini sekaligus menyampaikan aspirasi ya. Jadi kalau beberapa hari terakhir kita tersita waktunya karena ada kasus RJ misalnya oleh 2 teman kita, saya berharap itu kita tidak terlalu berlama-lama di situ. Dan fokus perjuangan kita mestinya tetap kepada Jokowi. Ya, Jokowi ini ya memang salah satunya masuk lewat ijazah palsu. Tapi sekian banyak sebetulnya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Jokowi, sehingga diskusi kita dengan Pak Said dan Pak Said sudah mengungkap itu kedaulatan negara di berbagai sektor, minimal ada 5, itu sudah terampas. Ini jasa atau kejahatan? Jelas kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi.
Jadi karena itu soal dua teman kita itu okelah mungkin mereka tidak kuat, ini lari maraton jangka panjang, mungkin baru kilometer berapa mereka tidak bisa untuk sampai finish. Tapi kita semua dan teman-teman kita di sini saya kira akan siap untuk sampai finish, sampai nanti Jokowi itu ditangkap dan diadili, kemudian Gibran itu segera dimakzulkan. Saya kira itu target kita ya. Jadi lupakan teman-teman tadi itu yang 2 orang itu sudahlah. Kita berdoa saja mudah-mudahan ini nanti bisa tobat ya. Tobat dan mau bergabung lagi dengan kita. Bergabung sesama umat Islam. Ya, saya kira tidak masalah. Ya. Nah, yang kedua, yang penting adalah kenapa ini buru-buru dilimpahkan ke kejaksaan. Jangan-jangan ada yang kejar tayang. Bahwa selama masih menjabat sebagai Kapolri mungkin ya, ini menurut keyakinan saya ini, ya, bahwa yang bersangkutan ini punya target misalnya untuk menjebloskan minimal 3 orang RRT misalnya, ya, lalu dipecah belah itu memang dari ada 2 klaster tadi memang begitu caranya. Tapi itu hanya sebagai cara untuk nanti ada alasan bahwa 3 orang ini tidak mau mengikuti RJ. Lalu agenda si Kapolri itu memang harus segera menjebloskan 3 orang ini masuk penjara sehingga meskipun tidak mengikuti proses hukum yang sebenarnya, kasus mereka sudah langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi ada kejar tayang di satu sisi, tapi ada di sisi lain mungkin ya setelah ini baru ada pergantian Kapolri. Jadi mau bereskan ini dulu baru nanti ada pergantian jabatan Kapolri yang sudah lebih dari 5 tahun dijabat oleh Sigit. Mungkin juga ada komitmen dengan Jokowi, kita tidak tahu. Banyak spekulasi tapi keyakinan saya antara lain itu. Ingin segera dibereskan, minimal 3 orang masuk penjara, terserah itu nanti prosesnya seperti apa, yang penting masuk. Dan ini hutang sudah dibayar kepada siapa? Kepada tadi yang disebut Pak Rizal tadi itu yang di bawah sendal itu gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga saya kira sepanjang bahwa rezim Jokowi yang sedikit berubah dengan dilantiknya Prabowo, tapi agenda utama oligarki masih tetap jalan. Ya, sepanjang itu masih berlaku, terserah kita bilang ini ada KUHP dan KUHP baru, itu tidak ada urusan. Ya, ada yang disebut dengan RJ, sebetulnya RJ itu yang di lama atau baru pun tidak memenuhi syarat. Misalnya ada sanksi harus di bawah berapa tadi kita diskusi sekitar 5 tahun, ini 6 tahun. Sudah tidak valid sebetulnya. Banyak lagi hal-hal yang sebetulnya tidak berlaku kalau RJ mau diterapkan. Dan yang penting untuk kita ingat bahwa sepanjang tadi Geng Solo, kemudian pemerintahan sekarang ini masih di bawah kendali Geng Solo, apapun yang terjadi di soal sektor hukum kita ada yang baru, itu tidak akan pernah terjadi. Dan ini saya kira menjadi catatan bagi kita bahwa dengan kondisi demikian maka perjuangan itu harus terus kita lanjutkan. Kenapa? Karena tadi Geng Solo masih berkuasa dan pemerintah yang ada saat ini kelihatannya ada di bawah kendali Geng Solo. Nah, yang terakhir pesannya adalah kepada yang berkuasa sekarang. Ya, ini kan banyak sekali pelanggaran. Banyak sudah undang-undang dan ketentuan atau amanat konstitusi yang dilanggar oleh Prabowo. Dan itu juga sudah disampaikan sendiri oleh Presiden. Bahwa tidak boleh ada negara dalam negara sehingga dia akan bertindak. Tapi prakteknya dia tidak melakukan apa-apa. Nah, khusus kasus ijazah palsu ini, sebetulnya logika kita sebagai orang yang punya otak ya, pemikiran itu meskipun tidak sekolah yang perlu dukungan
pengetahuan tentang apa yang harus kita punyai misalnya itu sudah sangat gampang untuk paham bahwa ini memang benar-benar palsu. Yang jadi masalah adalah bahwa sekarang ini presiden mau memihak kepada orang banyak yang sudah punya keyakinan yang sangat tinggi ini, atau mau memihak kepada orang yang memang pada dasarnya itu adalah punya ijazah palsu. Jadi karena itu Pak Prabowo, kita harap berhentilah berretorika, tapi laksanakanlah apa yang Anda ucapkan, termasuk Anda berjanji untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi dan kehendak rakyat. Mayoritas rakyat, beliau ini sering sekali belakangan ini menyebut-nyebut nama rakyat. Rakyat, yang penting rakyat. Nah sekarang rakyat ini sudah paham ada kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Anda mau milih siapa? Rakyat atau Jokowi? Itu yang saya kira yang terakhir ingin saya ingatkan. Tapi intinya adalah sebetulnya bukan mengingatkan, tapi ingin kita kasih kesempatan mungkin sampai kapan ini. Kalau memang Anda tetap saja melindungi penjahat itu, maka mungkin saja ya rakyat itu akhirnya akan minta Anda untuk segera turun dengan dengan terhormat, karena tidak mampu membela kepentingan rakyat tapi justru membela kepentingan Joko Widodo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus berjuang untuk teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya kita semua terus mendoakan ya untuk para aktivis tersangka ya ini ya pada hari Kamis nanti, terutama para netizen ini, karena memang kadang-kadang yang satu-satunya yang sedikit didengarkan agak ditakutin dikit itu netizen ya. Apalagi ini sekarang sudah banyak YouTuber datang untuk terus mengawal ya teman-teman saudara-saudara kita ini ya pada hari Kamis nanti begitu. Selanjutnya kita kasih kesempatan untuk Ustadz Eka Jaya, silakan. Kadang-kadang saya ini juga ya gemeter juga ya, karena kalau posisinya ini sekarang bisa dikatakan Jokowi itu bisa nekat ya. Kenapa? Karena ibarat maling itu sudah kesudut gitu loh. Jadi hati-hati bisa nekat gitu. Jadi ini butuh kekuatan kita semua untuk melawannya. Masa kita nggak bisa nekat makanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh semua yang hadir, rada ngeri saya ini. Nggak banyak, cuman melihat perkembangan saat ini luar biasa ya. Dua sahabat pergi gitu. Ini ya. Walaupun DHL kemarin bikin sayembara ya. Sayembara saya dikirimin WA-nya. Siapa yang bisa memperlihatkan uang 100 miliar kan gitu. Cuma saya jawab, kalau nggak dapat apa-apa ngapain ente ke sono? Gitu. Ya kalau nggak dapat apa-apa ini ngapain ke sono berduaan? Dan ini perjuangan ini bukan baru tapi lama. Tapi bagi kita antum orang yang nggak sabar dalam berjuang. Ya, saya bilang istiqomah itu berat. Istiqomah berat. Nah, kita ini melawan kezaliman. Kita melawan satu kemunkaran yang luar biasa. Bang Egy kan sering mengeluarkan hadis ayat-ayat dan lain sebagainya. Saya hanya katakan, ada Allah katakan wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Akan datang satu kebenaran dan kebatilan itu akan punah. Wa zahaqal batil, dan benar saja kebatilan itu akan punah dengan datangnya kebenaran. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya batil akan segera sirna. Tergantung bagaimana kita mendatangkan satu kebenaran. Ini sudah datang satu kebenaran sebetulnya. Ya, dengan kawan-kawan ini ditersangkakan, dengan kawan-kawan ini dikriminalisasi dan lain sebagainya. Ini satu kebenaran sudah datang.
Tapi ada kawan kita yang nggak kuat. Ya, kalau kata bahasanya debat capres kemarin, nggak tahan dengan oposisi. Gitu. Kalau udah nggak tahan, nggak istiqomah, percuma ayat berapapun dikeluarkan, hadis berapapun dikeluarkan, tapi pada realitasnya dia tidak kuat melawan ini, maka bullshit semua. Betul. Teori berbagai macam teori silakan saja. Yang penting adalah bagaimana realisasi di lapangan. Pergerakan kita di lapangan. Ini yang menjadi saya berharap kawan-kawan yang saat ini mungkin mendapat ujian dari Allah istiqomah. Terus bergerak, terus berjuang. Karena kebatilan pasti akan punah. Kemunkaran itu akan kalah. Yakinlah bahwa satu kebenaran itu pasti Allah akan selalu mendampingi kita. Maka sekali lagi saya berharap tidak pecah. Ya, simbolnya ini kan RRT bahasanya begitu. Ya, agar tidak pecah terus istiqomah. Lawyernya juga istiqomah. Jangan coba-coba main-main. Kalau coba main-main nanti ada sanksi sosial dari masyarakat. Masyarakat sudah tidak akan percaya lagi. Kalau sudah tidak ada kepercayaan dari masyarakat, ada lu, nggak ada lu sama juga. Artinya kita nggak punya nilai. Ya, kepada Bang Rozinuddin, Bang Abraham Samad, Bang Azam kan semuanya lawyer-lawyer, saya harap tetap istiqomah. Berjuang bergerak bersama. Kami hanya bisa membersamai saja. Kami hanya bisa berdoa saja. Kami akan mengeluarkan sekemampuan kami. Terus mendampingi antum semua, insya Allah kita akan menuju suatu kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya ini kesempatan saya kasih ke yang perempuan ini, Ibu Menuk Wulandari. Mbak Menuk. Nah, ini datang. Tepuk tangan untuk Menuk Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya ARM itu harusnya banyak, tapi ada sebagian orang yang masih pada sholat teman-teman. Jadi saya mulai aja, bismillahirrahmanirrahim. Resolusi 2026 ini untuk ARM ini adalah kami akan terus berjuang dan 2 kali lebih keras daripada 2025. Dan niat kami adalah tetap selalu ada membersamai para pejuang-pejuang. Dan dalam masalah ijazah palsu ini, kami titipkan kebenaran kepada para pejuang kebenaran yang sekarang menjadi tersangka. Di dalam perjuangan itu saya selalu bilang kalau kami ini seperti saudara. Semua rasa kita bagi bersama. Baik susah, baik senang. Kalau pejuang itu di jalan kebanyakan susahnya sih ya. Tapi semua kita nikmati, itulah nikmatnya perjuangan. Asal jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Ada nilai yang lebih tinggi yang kita perjuangkan, yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran yang sudah hilang lama dalam kehidupan berpolitik kita. Jadi sekali lagi, 2026 ARM terus melawan dan akan gaspol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ARM ini bentukan ya aliansi rakyat menggugat, katanya bentukan Egy Sujiono juga ya?
Baik, selanjutnya kami persilakan Haji Didin S. Maulani, SH. Nggak hadir. Oh ya, dari Bandung itu ya. Bunda Mary dari Lampung, silakan Bunda Mary. Korban Jokowi. Korban Jokowi se-Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya jauh-jauh datang dari Lampung karena saya tidak terima Bang Roy Suryo dikatakan sok jagoan. Saya tidak terima guru-guru saya, para pejuang-pejuang ini dikatakan sok jagoan. Dan yang ngomong itu adalah abang saya sendiri. Jadi saya sudah bilang, Bang, mereka itu bukan sok jagoan. Ketika sudah memegang satu prinsip, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, tidak akan ada urusan dengan waktu, tenaga, materi, penjara, bahkan nyawa. Maka kami ini, Bang Roy Suryo dan para tokoh, kami ini dari Aliansi Emak-Emak Jalanan. Dengan Mbak Menu, sering kami dibilang, ada itu emak-emak, nggak bisa apa-apa. Tim hore doang, tim sorak doang. Iya, kami memang adalah sebutir debu dari perjuangan ini. Tapi kami tidak pernah menjadi pelacur di dalam perjuangan ini. Dan kami tidak pernah berkhianat dalam perjuangan ini. Lebih baik menjadi sebutir debu daripada masuk dalam lubang yang hina. Pak Dokter, saya pernah di penjara. Saya juga pernah ditawari untuk RJ. Tapi saya tidak mau. Daripada menjadi pelacur perjuangan, mending saya pilih penjara. Dan saya di penjara. RJ itu kita diminta untuk meminta maaf. Waktu itu yang melaporkan saya adalah polisi. Dan saya merasa benar ketika itu saya mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya diminta-minta maaf, saya tidak mau. Saya katakan kepada anak-anak saya, ibu tidak akan meminta maaf. Ibu akan lawan di pengadilan, walaupun resikonya penjara daripada SD mencari pecundang kalau dengar. Sungguh hina. Dan kemarin abang saya bilang, Jokowi itu akhlaknya bagus. Jangan lupa, sejarah mencatat peristiwa KM 50. Seorang pemimpin yang buta matanya, yang tuli telinganya, yang tidak punya hati nurani. Tidak ada sama sekali rasa empati. Pembunuhan itu ketika pemimpin itu diam, maka itu apa yang dikatakan akhlak yang baik. Dan saya katakan dengan abang saya, sedih saya. Di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, berapa ulama, berapa ribu ulama yang dipenjarakan, berapa ribu aktivis yang dipenjarakan, dan berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan. Apakah itu yang dibilang oleh Bang Edi itu yang orangnya berakhlak? Saya sedih karena saya, guru saya, abang saya, hari ini
kami dari emak-emak yang bukan siapa-siapa. Kami akan hadir mendukung para pejuang-pejuang ini dengan segenap hati. Kami akan terus berjuang, memberikan motivasi, dan insya Allah kemenangan akan tiba. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah berkehendak sekehendaknya. Gak ada hal yang gak mungkin. Walaupun orang yang banyak ilmu, belum tentu. Bisa jadi dia tersesat di tempat yang terang. Maka dari itu, kita tidak tahu dari akhir kehidupan. Ketika Allah menyesatkan, tak satu pun yang dapat memberikan petunjuk. Ketika Allah berikan petunjuk, tak satu pun yang dapat menyesatkan. Kita berdoa, semoga Bang Egy kembali kepada perjuangan ini. Dan insya Allah, sekali lagi, Abang, saya ada Abang. Saya murid Abang. Dan saya katakan, saya kecewa dan akan tetap bersama para pejuang-pejuang ini sampai kelak mendapatkan kemenangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Terima kasih Bunda Mary. Ini Bunda Mary ini yang paling patah hati sebenarnya. Patah hati sama Bang Egy ya. Sampai sakitnya yang ngerasa di sini kan dengerin. Benar. Baik, yang selanjutnya tadi sudah disinggung KM 50 ini. Ya, selanjutnya Bang Edi Mulyadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. Jenderal Darko langsung merengut saya bilang hidup Jokowi. Picak, budek gitu ya. Ya, Rama betul ya bahwa korban Jokowi itu se-Indonesia. Saya termasuk salah satunya dan ya sudahlah. Jadi memang sebetulnya kalau saya buka dengan hidup Jokowi itu artinya Jokowi itu bisa hidup dengan orang yang berteriak yang tadi. Kalau orang yang berteriak tadi bersama-sama kita, Jokowi selesai. Betul nggak? Yang tadi hidup Jokowi. Dia presiden gitu loh. Coba perjuangan di Om Roy yang udah diam-diam buka pabrik kaos tuh kan. Kaos terus ya. Jadi kalau ini presiden, coba deh. Ada SP3 yang sekali lagi menunjukkan bahwa polisi ada di bawah sendalnya Joko Widodo. Kata siapa tadi ya? Kata siapa tadi Mas? Polisi ada di bawah sendalnya Joko Widodo. Nah. Itu kan SP3 kan tadi orang-orang hukum cerita panjang tuh prosesnya begini tiba-tiba jebret. Nah kalau presidennya bilang nggak boleh bagi tahu, selesai itu. Nah sebetulnya sekarang tinggal harapan kita semuanya berjuang, tapi harapan kita buat Pak Sunarko dan Bang Said. Kalau Pak Sunarko Bang Said ini kan punya akses ke dalam nih, kasih tahu lah Mas Bowo, sudahlah sama-sama kita lah, jangan sama dia lagi gitu loh, ya. Sebentar lagi tahun 2026 nih menentukan nasib Jokowi. Setuju nggak? Kita mau apain Jokowi saat 2026? Selesai harusnya, kan begitu ya. Tinggal nunggu komando Pak Sunarko. Itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Edi Mulyadi. Selanjutnya ini yang terakhir ya. Selanjutnya ini pernyataan sikap ya. Saya serahkan ke Pak. Baca doa ya. Baca doa dulu dong. Bacaan pernyataan. Pernyataan dulu ya. Tunggu. Ya. Bang Samsir. Bang Samsir ya. Silakan Bang Samsir.
pemirsa diminta ke depan gitu. Oh ya, hadirin diminta ke depan juga. Di mana Bang Ahmad? Oke, kita berkumpul semua di atas untuk di atas ada, di bawah ada untuk pernyataan sikap. Silakan Bang Samsir. Kita di atas. Terutama tokoh-tokoh biar Dekati hati Ibu Mbak Mirna. Oh ya, Bisa ya? Ya. Sudah? Teman-teman sudah? Udah ya? Kita mulai. Pernyataan bersama. Tim advokasi bersama tokoh, purnawirawan, akademisi, dan aktivis nasional tentang KUHP dan KUHAP adalah sarana hukum untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan alat politik Jokowi untuk membungkam kebenaran dan mengubur keadilan. Jokowi telah memanfaatkan dengan cara manipulasi ketentuan KUHP dan KUHAP yang baru untuk menjalankan politik divide et impera dalam kasus dugaan ijazah palsu. Dengan dalil restoratif justice, polisi diintervensi lewat perintah untuk menghentikan penyidikan atas diri tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Dalam pada itu, pada saat yang bersamaan, polisi melimpahkan berkas klaster 2 Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Syanibal kepada jaksa. Sementara Rizal Fadila, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi di klaster 1 dipanggil kembali untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka. Berkenaan dengan hal itu, kami, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, bersama para tokoh, purnawirawan, akademisi, dan aktivis nasional, menyampaikan pernyataan keprihatinan bersama sebagai berikut. Pertama, kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Jokowi tak dapat diselesaikan dengan perdamaian menggunakan mekanisme restoratif justice karena bertentangan dengan ketentuan peralihan pasal 361A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Kasus ijazah palsu Jokowi harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Inkrahvan Dewisri. Menghentikan kasus ini melalui restoratif justice, perdamaian, apalagi dengan memanipulasi pasal 361A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau mencabut perkaranya, sama saja dengan membungkam kebenaran dan mengubur keadilan. Mengingat dokumen yang palsu tidak bisa berubah menjadi asli karena adanya perdamaian maupun upaya restoratif justice. Kedua, KUHP dan KUHAP yang baru adalah sarana untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Dalam kasus ijazah palsu, Jokowi telah memanfaatkan polisi, memanipulasi ketentuan KUHP dan KUHAP baru untuk memecah belah perjuangan divide et impera dengan modus stick and carrot yang mau berdamai diberikan restoratif justice dan dihentikan kasusnya. Yang melawan dinaikkan kasusnya dengan ancaman pidana penjara. Polisi telah tunduk pada arahan Jokowi.
dan mengesampingkan proses tahapan dan prosedur hukum yang diatur dalam KUHP dan KUHAP yang baru. Dengan sekonyong-konyong menerbitkan SP3 untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis hanya untuk melayani kepentingan politik Jokowi. Ketiga, tuduhan Jokowi ada orang besar di balik perjuangan ijazah palsu jelas merupakan fitnah, kebohongan yang memenuhi kualifikasi kejahatan dalam KUHP yang baru. Karena itu, kami mendukung penuh upaya hukum yang telah ditempuh Partai Demokrat terhadap sejumlah akun, juga rencana upaya hukum tim advokasi terhadap Jokowi atas kejahatan itu, termasuk terhadap seluruh kejahatan kebohongan dan kezaliman Jokowi lainnya selama menjadi presiden 2 periode. Keempat, kami mendukung penuh dan akan terus dan selalu membersamai perjuangan membongkar ijazah palsu Jokowi. Karena itu kami mengajak seluruh elemen perjuangan untuk ikut mengawal pemeriksaan Rizal Patria, Firdaus Tri Rohani dan Ustaz Rohani yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 di Polda Metro Jaya. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 19 Januari 2026. Tim advokasi anti kriminalisasi, aktivis dan akademisi bersama para tokoh penampilkan dan akademisi dan aktivis nasional tertanda Petrus Celestinus Esa, koordinator litigasi, Ahmad Horinuddin Esa, koordinator non litigasi. Oh ya, minta yel-yel. Lawan Jokowi. Maksulkan Gibran. Maksulkan Gibran. Alhamdulillah. Allahu Akbar.